Hey guys, 皆さんakan memotong. Akan, ya, jadi belum terjadi. Ya, kita perhatikan di sini suika-nya ya atau semangkanya masih bulat. Nah, yang demikian ya bisa menggunakan kata tokorodes. Korekara suikao kiru tokorodes. Korekara suikao kiru tokorodes. Ya. Nah, sekali lagi tokorodes ini tidak menunjukkan tempat, ya. Ya. Lalu di balik makna kiru tokorodes ini ya yaitu ada maksud ujarannya. Ya. Isoni tabemasen ka misalkan ya. Isoni tabemasen ka. Apa arti isoni tabemasen ka? Mau makan bersama atau tidak? Jadi berupa apa? Ajakan. Nah, jadi kalau menggunakan pola kalimat perba ru tokorodes, ya maksud ujarannya, ya ada maksud ujarannya, salah satunya yaitu mengajak makan bersama. Jadi tidak semata-mata menunjukkan makna waktu. Ya. Baik, kalau misalkan kalimat ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kira-kira apa? Korekara suikao kiru tokorodes. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Yang mau jawab? Kira-kira gini bukan sih apa? Dari sekarang baru mau saja memotong semangka. Ayo kita makan bersama, ingin makan bersama. Mari kita makan bersama, begitu ya. Nah, dalam bahasa Indonesia ada maksud ujaran atau tidak? Misalkan terjemahan bebasnya demikian. Aku mau apa? Memotong suika, atau saya lagi mau potong, saya lagi apa? Saya akan baru akan sensei. Baru akan ya. Saya mau lagi motong apa? Semangka. Ya. Saya mau lagi motong semangka. Aku mau lagi motong semangka nih. Ayo makan bersama. Bisa tidak di dalam bahasa Indonesia kalau ada kata atau ada makna seperti itu, berarti mengajak makan nantinya. Ada tidak di dalam bahasa Indonesia makna seperti itu? Maksud ujaran seperti itu. Aku mau potong semangka nih. Mari makan bersama. Ada tidak makna ujaran seperti itu di dalam bahasa Indonesia? Tidak ada, Sensei. Ada atau tidak? Ada, Sensei. Ada ya dalam makna bahasa Indonesia. Ya seperti itu ya. Misalkan kalau ada teman, kemudian kita pas mau mengupas semangka, lalu nawarin. Nah, dalam kondisi seperti itu di dalam bahasa Jepang mengandung maksud ujaran ya. Salah satunya ya isonyi tabemasen ka misalkan seperti itu. Ya. Ya baik. Nah, itu suikao kiru ya, kiru tokorodes. Gambar di sampingnya, coba perhatikan gambar di samping. Ya. Ini dalam bentuk teiru tokorodes. Ima suikao kite iru tokorodes. Ya, atau ya kalimatnya ima suikao kite imas. Ima suikao kite iru tokorodes. Apa arti teiru tokorodes di sini? Dalam bahasa Indonesia misalnya. Terjemahan bebasnya bagaimana? Sedang berlangsung, Sensei. Ya sedang berlangsung ya. Ya aku lagi motong apa? Semangka. Tsutomate kudasai. Nah, berarti ada apa?
maksud ujarannya kira-kira apa? Tunggu dulu sebentar. Berarti di balik makna itu tidak. Bagaimana kaitannya dengan lawan bicara misalkan? Aku lagi potong semangka nih. Otomatis kudasai. Ya, ya betul. Jadi harap orang lain barangkali tidak apa? Tidak melakukan apa-apa terhadap lawan bicara misalkan ya. Kalau berbicara saat menelepon barangkali ya tunggu dulu, jangan menelepon dulu misalkan ya. Jadi ada maksud seperti itu. Atau otomatis kudasai misalkan. Ya, dalam situasi ketika teman mau pamit pulang begitu ya. Lalu ada maksud ujaran, pembicara ingin mengajak makan ya kepada lawan bicara tersebut. Jadi ada maksud seperti itu ya. Imasui kau kita itu tokorodes, otomatis kudasai. Ya. Ya, tentu maksud ujarannya bisa bermacam-macam misalkan ya. Ya. Ya baik. Nah itu tetap ya di sini ada maksud ujaran yang harus diperhatikan. Ya. Ya. Baik, gambar yang berikutnya misalnya. Imasui kau kirimasta. Kiri owarimasta. Imasui kau kita tokorodes. Isoni tabemaso. Ya. Isoni tabemaso. Nah, ini berarti seperti itu. Maksud ujarannya ya di sini boleh saja ya isoni tabemaso. Apa arti isoni tabemaso? Ayo makan bersama. Ya, ya baik. Ini pun menyatakan apa? Makna ajakan. Ya. Ya. Kemudian yang berikutnya misalkan. Kodomotachi wa sui kao tabete imas. Kodomotachi wa sui kao tabete iru tokoro desu. Nah, kalau ada orang berkata seperti ini, kira-kira maksud ujarannya apa? Maksud ujaran terhadap lawan bicara. Kodomotachi wa imas sui kao tabete iru tokoro desu. Anak-anak sekarang sedang memakan semangkanya, Sensei. Anak-anak lagi makan semangka nih. Berarti di balik makna ujaran itu ada maksud ujaran apa? Habiskan ya. Kenapa? Makanannya tolong dihabiskan. Iya, ya atau jangan disuruh pulang dulu misalkan gitu ya. Salah seorangnya ada anak-anak misalkan. Iya. Atau tunggu misalkan ya. Tunggu sebentar, jangan suruh keluar rumah dulu misalkan ya. Dan sebagainya. Jadi ada makna seperti itu. Nah, itu bentuk teiru. Kemudian yang terakhir adalah dalam bentuk tak tokorodes. Sui kao tabe owarimashita. Sui kao tabe owatta tokorodes. Korekara katazukemas. Apa arti katazukemas di sini? Membereskan ya. Ya, membereskan bekas makan apa? Semangka. Sui kao tabe owata tokoro artinya apa? Sui kao tabe owata tokoro desu. Baru saja selesai makan. Ya, aku baru saja selesai makan semangka. Nah, di balik ujaran itu ada maksud ujaran atau di balik makna itu ada maksud ujarannya. Mulai sekarang atau ya sekarang saya lagi mau ngeberesin habis mau beres-beres habis makan semangka. Jadi ada makna ujaran seperti itu. Jadi yang harus dibedakan yaitu dengan penggunaan bentuk biasa misalkan. Ya. Imas sui kao kiru misalkan. Nah, kalau di situ hanya memiliki makna bahwa pembicara ya, mulai sekarang akan memotong semangka. Ya.
tidak memiliki makna, selanjutnya akan mengajak makan bersama ya dengan lawan bicara. Nah, itu kalau tidak diikuti bentuk tokoro. Ya. Jadi hati-hati. Ya. Yang harus diperhatikan di sini yaitu ada maksud ujaran. Ya. Kalau makna ujaran adalah makna kalimat secara tata bahasa, kalau maksud ujaran ya sesuatu yang biasanya tidak terucapkan misalnya, ya. Sesuatu yang maknanya dibalik makna ujaran, atau boleh juga diucapkan, kan ya secara tegas. Tapi biasanya orang paham misalkan ya kalau menggunakan kata tokoro berarti ya ada maksud ujaran tertentu. Ya, ilustrasi lainnya demikian misalkan. Ya jam 11 atau jam 12 malam misalkan. Ya. Ada teman menelpon. Ya, berkata saya mau ke rumahmu sekarang. Lalu dijawab ya dalam bahasa Jepang misalnya. Watashi wa imakara neru tokoro desu. Watashi wa imakara neru tokoro desu. Apa maksud ujaran di situ? Bukan makna ujaran, tapi maksud ujarannya bagaimana? Baru mau tidur, Sensei, mungkin. Ya, itu makna biasanya. Maksud ujarannya? Saya nggak bisa masuk. Tolong jangan telepon. Jangan datang ke rumah saya gitu. Nah, begitu. Ya. Aku mau tidur nih, misalnya. Berarti di balik makna itu ada, ya kamu jangan datang ke rumah saya, begitu ya. Jadi jangan datang ke rumah saya itu tidak diucapkan secara eksplisit, secara tegas, ya, tetapi bisa dipahami, mengandung makna. Kamu jangan datang sekarang, karena saya pas mau tidur sekarang, udah jam 12 lagi. Nah itu maksudnya. Ya, tentu maksud ujaran bisa bermacam-macam, tergantung konteks keadaannya saat itu. Ya, seperti itu. Bisa dipahami yang dimaksud dengan maksud ujaran? Insya Allah bisa, Sensei. Ya, di bawah ini kan ada kata maksud ujaran begitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Ya. Ya. Jadi sekali lagi harus bisa dibedakan makna ujaran dengan maksud ujaran. Kalau makna ujaran artinya ya makna secara tata bahasa. Dan di balik makna tata bahasa ada yang disebut dengan maksud ujaran. Ya, ya baik. Ya. Jadi sekali lagi harus dibedakan dengan bentuk biasa. Ya. Bentuk biasa itu artinya suikao kiru, misalkan, ya. Atau suikao kite iru, suikao kita, misalkan, ya. Suikao tabete iru, misalkan. Atau satu lagi suikao tabe owarimashita, misalkan. Yang tanpa tokoro di situ. Nah ini pentingnya, ya, memahami makna maksud ujaran. Itulah bahasa Jepang. Ya. Jadi ada maksud ujaran yang tidak dinyatakan secara eksplisit atau yang tidak dinyatakan secara tegas di dalam makna kalimat. Ya, seperti itu. Ya. Paham? Paham ya? Ya, jadi nanti harus bisa membedakan saya kira ya. Ya baik. Nah, tadi yang saya katakan itu ya bisa lengkapnya seperti ini misalkan. Tokoroda menyatakan seseorang sedang berada dalam situasi di mana akan segera melakukan sesuatu. Ya, dia menyatakan sesuatu, akan melakukan sesuatu. Ya. Neru tokoroda, ya aku mau pas mau tidur misalnya. Sekarang aku pas mau lagi tidur, mau tidur misalnya. Ini kalau neru tokoroda. Lalu ada maksud ujaran, yaitu meminta lawan bicara memaklumi keadaan pembicara saat ini. Nah ini yang
jelaskan tadi, ya. Ada teman mau datang ke rumah jam 12 malam. Ya. Nah, itu keadaan pembicara saya. Taksima ima neru tokoroda misalnya. Nah, di situ berarti ada penolakan. Kamu jangan datang karena sudah jam 12 dan saya mau tidur. Nah, seperti itu. Yang maksud dengan tokoroda. Ya, yang lainnya pun sama. Misalkan ya. Contohnya misalkan dalam contoh berikutnya nomor A di sini. Imakara densani noru tokorodes. Ya. Ya. Apa artinya densani noru tokoro dalam bahasa Indonesia? Makna kalimat ini. Baru saja akan naik. Ya, aku lagi mau naik kereta nih, misalkan. Aku lagi mau naik kereta. Nah, di balik makna itu, ya, kamu jangan menelpon saya, ya, atau telepon ini akan saya putuskan dulu, misalkan. Ya, telepon ini akan saya putus dulu. Nah, jadi ada makna seperti itu. Ya. Sekali lagi beda kalau Anda berkata imakara densani norimas. Nah, itu biasa. Tidak memiliki maksud ujaran lain. Ya, ini ilustrasinya seperti itu. Ya, contoh yang sama, misalkan ini dari seorang seorang suami, ya, berkata kepada istrinya, misalnya, Ima kaisao deru tokoro dayo. Ima kaisao deru tokoro dayo. Apa arti ima kaisao deru tokoro dayo? Baru keluar kantor. Ya, aku baru mau keluar kantor misalnya. Aku baru mau keluar kantor sekarang. Keluar kantor maksudnya pulang ke rumah. Nah, itu makna tata bahasa. Maksud ujarannya yaitu tunggu, tidak akan lama lagi saya sampai di rumah. Misalkan ya, tunggu jangan makan malam dulu misalkan. Sebentar lagi saya sampai di rumah. Nah, seperti itu. Ya, yang nomor C. Ima chotto kodomo o furo ni ireru tokoro nanode. Nah, ini tidak lengkap kalimatnya. Ya, apa arti kodomo o furo ni ireru? Mandiin anak. Ya. Sekarang aku mau lagi mandiin anak. Berarti ada sesuatu yang harus dipahami oleh lawan bicara. Artinya sedang sibuk, gitu ya. Ya, sedang sibuk. Jangan nelpon sekarang, misalkan. Dia seperti itu. Ya. Itu ya. Ada tokoro di situ. Nah, yang nomor D misalkan. Yubinkyo kenitsuku to chodo shimaru tokoro datta keredo. Irete moraeta. Ini agak panjang kalimatnya. Ketika tiba di kantor pos, pas kantor pos ditutup. Baru mau tutup. Pas kantor pos baru tutup. Beruntung bisa masuk ya kantor, bisa dilayani ya masuk ke kantor pos. Nah, ini ada maksud seperti ini. Nah, jadi begitulah ya makna atau bukan makna, maksud ujaran dalam kalimat yang menggunakan bentuk tokoroda, salah satu. Ya, ada pertanyaan dulu tidak sampai sini? Tidak ada saksi. Tidak ada? Ya, hati-hati ya. Apa yang maksud dengan maksud ujaran di situ. Nah, ini contoh teiru tokoroda. Variasinya demikian. Ya. Teiru plus tokoroda. Jadi berbeda dengan pola verb steimas. Nah, hati-hati. Itu pun sudah saya kemukakan tadi. Ya. Menyatakan aktivitas sedang dilakukan seseorang. Maksud ujarannya mengharapkan lawan bicara memahami situasi tersebut. Dan meminta lawan bicara menunggu sebelum keinginannya terpenuhi. Ini salah satu contoh saja. Dapat pula digunakan untuk mengajak lawan bicara bergabung dengan aktivitas yang sedang berjalan. Mengajak lawan bicara bergabung dengan aktivitas yang sedang berjalan. Ya, memang di sini mungkin
kalimatnya dalam kalimat percakapan seperti ini. Ya, dari ini kalimat dari orang atau dari anak-anak terhadap ibunya. Okasan, seifuku no airong o kakete kureta. Ya. Kakete, okasan seifuku no airong o kakete kureta. Ima kakete iru tokoro yo, misalkan ya. Ini dalam kalimatnya. Okasan, seifuku no airong o kakete kureta. Misalkan. Ima kakete iru tokoro. Ima kakete iru tokoro yo. Maksud ujarannya tunggu sebentar. Baik, nomor ini kalimat ini apa artinya? Yang diucapkan oleh anak. Okasa, seifuku no airong kakete kureta. Apa maksud kalimat? Seragamnya udah disetrika atau belum? Iya, betul ya. Bu, seragamnya udah disetrikain belum? Sekarang lagi disetrika. Nah, maksud ujarnya, kamu tunggu sebentar ya, begitu. Nah, seperti itu. Nah, contoh variasi lain misalkan. Yang ini dari Joshi terhadap buka. Joshi apa artinya di dalam bahasa Indonesia? Atasan, sensei. Atasan ya. Buka Bawahan. bawahan ya. Atasan dan bawahan di dalam sebuah organisasi ya, perusahaan, kantor atau tempat kerja lainnya. Ya. Kaigi no shiryou wa yoi dekimashita ka? Ya. Kaigi no shiryou wa yoi dekimashita ka? Ya. Apa yang dikatakan atasan dalam kalimat B ini? Dalam bahasa Indonesia maksud saya. Materi untuk rapatnya udah disiapkan. Ya betul ya. Dokumen untuk rapat sudah disiapkan, atau bahan-bahan untuk rapat, ya. Dokumen-dokumen bahan rapat sudah disiapkan belum? Misalnya. Hai, tadaima kopi steiru tokoro desu. Apa jawaban bawahannya? Dalam bahasa Indonesia ini apa artinya? Hai, tadaima kopi steiru tokoro desu. Tapi sekarang baru saja sedang di copy ya. Sekarang lagi di copy. Ya, sekarang baru saya lagi di copy. Nah, maksud ujarannya mohon tunggu ya, karena akan segera selesai disiapkan. Ya, itu contoh ilustrasi untuk Teiru Tokoroda. Ada pertanyaan tidak Teiru Tokoroda di sini? Mungkin belum ada, Sensei. Belum ada ya? Iya. Ya, yang berikutnya ilustrasi ya hal lanjutan yang tadi ya. Ini percakapan antara Hotel no Kyaku dengan Jigyo-in. Ya, nomor C. Jigyo-in apa artinya? Hotel no Kyaku artinya apa di dalam bahasa Indonesia? Makna di dalam bahasa Indonesia. Tamu hotel, Sensei? Ya, tamu hotel. Kalau Jigyo-in? Jugyo-in. Karyawannya? Ya betul, ya karyawan, ya karyawan hotel di sini, ya karyawan lah di sini. Lalu dalam situasi seperti ini misalkan, heya no earkon ga tsukanai desu ga, moshi waki aremasen, tadaima kakari-in ga shirabete iru tokoro desu. Node, soso umachi itadakimasu ka? Heya no earkon ga tsukanai desu ga. Apa arti kalimat ini? Heya no earkon ga tsukanai desu ga. AC kamarnya tidak berfungsi. Ya betul ya. AC di kamar tidak berfungsi, ya tidak nyala. Lalu jawabannya bagaimana? Jawaban karyawan. Mohon maaf, sekarang sedang dicek ya oleh petugas kami. Ya, jadi maksud ujarannya apa di sini? Mohon tunggu karena sedang ditangani petugas. Ya,
Nah, di sini secara tegas dikatakan soso umachi itadakimasu ka, seperti itu, ya. Ya, seperti itu. Lalu nomor D misalnya, ya. Ima benkyou shiteiru tokoro dakara ato de asobo ne. Ya. Maksud ujarannya dapat memenuhi ajakan bermainnya nanti setelah selesai belajar. Jadi pembicara bisa memenuhi ajakan bermain, ya, ajakan bermain dari temannya setelah selesai belajar. Ya. Ima benkyou shiteiru tokoro dakara atau de asobo ne. Nah itu, ya. Yang nomor E. Chodo babeki o yatteru tokoro nan desu. Ima kara kimasen ka? Ya. Maksud ujarannya mengajak teman untuk bergabung pada acara barbecue, ya, yang sedang berlangsung. Jadi bisa seperti dikatakan tadi, bisa mengajak seseorang bergabung terhadap atau bergabung dengan hal-hal yang sedang dikerjakan. Ya. Chodo barbecue yatteru tokoro nan desu. Ima kara kimasen ka? Nah, seperti itu. Ya. Ya. Ada pertanyaan tidak tentang ilustrasi contoh kalimat? Mungkin belum ada Sensei. Belum ada? Tidak ada? Belum ada, Sensei. Belum ada, ya. Ya, baik. Yang berikutnya, ya ini sebetulnya semuanya sama saja, ya. Hanya ini dalam pola kalimat verba bentukta dan tokoroda. Ya. Ini menyatakan baru saja selesai melakukan sesuatu atau berakhir suatu keadaan, ya. Sehingga dapat atau tidak dapat segera beralih ke tahap perbuatan atau keadaan berikutnya yang berhubungan dengan lawan bicara. Ya. Jadi ada maksud ujaran seperti itu, salah satu contohnya. Ya, coba perhatikan contoh percakapan kalimat A di sini. Gomeng ne matta, misalnya. Gomeng ne matta. Watashi mo tsuita tokoro. Ne. Watashi mo tsuita tokoro. Ya. Dalam bahasa Indonesia makna yang diucapkan oleh ini apa? Gomeng ne matta. Apa dalam bahasa Indonesia? Maaf ya jadi nunggu. Gitu bukan, Sensei? Ya, betul ya. Maaf ya, jadi nunggu ya, misalkan. Jadi kamu nunggu ya. Lalu yang B, watashi mo ima tsuita tokoro. Ya, enggak. Aku juga baru sampai. Aku juga baru sampai, baru datang. Nah, itu maksud ujarannya demikian. Ya. Dikatakan supaya lawan bicara tidak merasa bersalah karena terlambat datang di tempat pertemuan. Nah, jadi untuk menyatakan, ya, supaya lawan bicara tidak merasa bersalah. Ya. Nah, seperti itu. Jadi hati-hati ya penggunaan kata tokoro itu. Ya, B pun demikian. Keiki o tabemasen ka? Choro ima gohan o tabe owatta tokoro nanode. Chotto harimasen ne. Ini ajakan untuk apa? Nomor B ini. Mengajak makan kue. Ya. Lalu B menjawabnya bagaimana? Kayak tunggu sebentar baru makan nasi gitu, Sensei. Bukan tunggu sebentar di sini. Baru saja aku makan nasi. Ya. Baru saja aku selesai makan nasi. Chotto harimasen. Ya, aku nggak bisa memakannya begitu ya. Ini maksud ujarannya tidak dapat segera melakukan perbuatan berikutnya. Perbuatan berikutnya yaitu memakan kue. Ya. Itu. Kedua nomor C misalnya. Shigoto owaranai nda ne. Daijoubu.
Chodo wata tokoro dakara isso ni kaero, misalnya. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Ah, shigoto owaranai da ne. Nah, shigoto mada owaranai da ne. Daijoubu. Chodo wata tokoro dakara isso ni kaero. Ini menyatakan perbuatan beralih ke perbuatan berikutnya. Baik, nomor C dalam bahasa Indonesia makna terjemahannya bagaimana? Mada shigoto owaranai da ne. Kerjaannya belum selesai ya. Nah, begitu ya. Lalu jawaban B-nya? Tidak apa-apa, baru aja selesai. Ayo pulang bareng. Nah, begitu ya. Pas baru selesai, ayo pulang bareng gitu. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ini menyatakan siap segera beralih ke perbuatan berikutnya. Nomor D pun saya kira ini sama ya. Chodo ame ga yande iru tokoro da. Apa arti kalimat nomor D ini? Apa ame ga yanda tokoro? Hujan baru berhenti gitu Sensei. Hujan baru saja reda ya. Baru saja. Jadi kayak ayo pergi, ayo keluar sekarang. Gitu Ya, kan. ya. Ayo pergi sekarang. Nah itu ada maksud ujaranya untuk mengajak pergi bersama, ya seperti itu. Ya itu contoh ta tokoro da, ya. Ya baik. Nah tadi di atas sudah dijelaskan ya contoh kalimat yang sama. Tapi di dalam nomor ini ada konteks yang berbeda misalnya, walaupun makna ujaranya sama. Misalnya, are okasan inai ne, doko ni iru no? Okasan ima ue de iron kakete iru yo. Okasan ima ue de iron kakete iru yo. Ya, seperti itu. Ini kira-kira konteksnya apa kalau dalam percakapan seperti ini? Ya. Terus bentar ya. 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 Ini nomor 5. Ya ini. Atau nomor 2. Ya. Baca, kita bahas sekaligus saja. Are boku no seifuku doko, okasan ni iron kakete oite kureru you ni kino tanonda kedo, okasan ima isoide kakete iru tokoro dayo. Bagaimana konteks yang berbeda? Atau apa perbedaan konteks kalimat nomor 1 dengan kalimat nomor 2? Ada yang bisa menjelaskan? Kalau nomor 1 menyatakan apa kira-kira? Okasan ima uede iron o kakete iru yo. Kira-kira menyatakan apa dalam kalimat nomor 1? Ibu lagi nyetrika di atas. Misalnya. Berarti apa? Hanya keberadaan ibu. Ya betul. Ya menyebutkan keadaan ibu saja. Ya. Tapi kalau kalimat nomor 2, aku minta ibu kemarin menyetrika bajuku. Misalnya.
Di mana sekarang baju seragamku? Lalu adik perempuannya menjawab, Okasan, ima iso de kakete iru tukuro dayo. Jadi nomor 2 ini bagaimana? Apa maksud ujaran nomor 2? Lagi cepet-cepet disetrika gitu.